kamera baru mahal-mahal dan ingin beli kamera jadul tapi takut hasilnya tidak sesuai ekspektasi, mungkin ini adalah jawaban yang kalian cari gitu guys. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan dan gue akan mereview kamera apa, mungkin kalian juga sudah tahu karena lihat dari thumbnail gue gitu guys. Jadi mari kita intro dulu guys, let's go. Oke guys, perkenalkan ini adalah Nikon D5000. Kamera ini tuh dikeluarkan atau diluncurkan pada tahun 2009 sampai 2010 pada bulan April. Jadi jika dihitung sampai sekarang berarti sudah berusia kurang lebih 13 tahun gitu guys. Cukup tua lah ya. Oke, jadi berat kamera ini berkisar di 500 gram. Cocok banget untuk kalian yang lagi belajar fotografi tapi sedikit berat jika dibandingkan kamera mirrorless zaman sekarang gitu. Tetapi tidak terlalu berat banget sih gitu. Jadi masih cukup enteng lah, tidak terlalu bikin pegal di tangan gitu guys. Kecuali kalau misalkan kalian pakai lensa tele, ya itu karena lensanya juga yang berat gitu. Oke. Kamera ini dibekali dengan sensor CMOS berukuran 12,3 megapiksel, angka yang tidak cukup besar dibandingkan smartphone kalian gitu guys. Smartphone kalian aja udah ada yang 64 megapiksel, justru ada yang 100 megapiksel gitu. Itu udah gila-gila banget gitu. Tapi menurut gue sih sensor smartphone kalian dibandingkan dengan sensor kamera lebih bagus. Sensor kamera gitu kan lebih gede juga gitu ya. Ukuran media sosial masih cukup banget sih kalau misalkan tidak memerlukan cetak foto yang besar banget gitu, contohnya billboard yang kayak gitu ya, itu tidak bisa gitu kalau misalkan pakai kamera ini, beda lagi. Oke, jadi untuk sektor layar, kamera ini tuh sudah dibekali variangle screen, jadi bisa dibuka tutup, kita bisa selfie juga, cuman dari bawah gitu guys ya. Kita ya bentar ya, ini jadi dari bawah. Dan ya gue juga inget sih desain kamera ini tuh mirip-mirip dengan Canon M5 gitu, mirrorless ya. Jadi layarnya seperti ini sama gitu. Cuman kelemahan dari layar ini tuh kalau misalkan kita pasang di tripod pasti kehalangan layarnya guys. Nah iya seperti ini misalkan kehalangan kan, tapi ya namanya kamera jadul kan ya wajar-wajar aja gitu, karena kan ini desain lama gitu. Kalau misalkan updatean yang terbaru 5100, 5200 dan lain-lain, itu layarnya sudah kayak 600D gitu, Canon 600D yang bisa buka seperti ini gitu, di sini gitu, di lepetnya gitu. Tapi ya oke lah gitu. Untuk kamera 13 tahun lamanya udah ada layar yang kayak gini. Oke lah. Oke, yang kedua itu kelengkapan port pada kamera ini tuh ada apa aja sih? Oke, port yang ada di kamera ini tuh ada HDMI, terus USB, kemudian ada untuk remote controlnya gitu guys ya. Ini kayak ada 3 ini. Untuk jack audionya belum ada, tapi kalau misalkan 5100 mungkin ada kali ya. Dan ya untuk memorinya untungnya gitu bagus banget gitu di pinggir gitu, nggak nyatu di bawah kayak gini. Nah ini baterai
ini memori gitu. Oke, kamera ini dibekali baterai dengan kapasitas, bentar gue cek dulu, 1080 mAh gitu. Oh, kelihatan gak ya? Ya, ini di sini ada tulisannya 1080 mAh. Jadi kurang lebih sih kalau misalkan gue lihat-lihat bisa mencapai 500 lebih foto gitu. Emang sih Nikon ini tipikal baterai yang cukup awet sih menurut pengalaman gue gitu. Kadang kalau misalkan pernah deh bawa wedding Nikon ini, itu yang Nikon 3100, seharian itu masih oke lah gitu, gak dicas-cas gitu. Beda sama mirrorless gitu, beberapa pasti ya minimal 3 lah kalau mirrorless. Tapi untuk DSLR kerennya itu baterainya awet banget, dan ya kalau misalkan dengan catatan baterainya masih normal gitu, gak ada kembung-kembung, pasti awet banget. Kalian harus coba itu. Oke, untuk ISO kamera Nikon D5000 ini dibekali dengan ISO 100 dan maksimal 3200. Ya, tidak terlalu mewah sih untuk ISO dibandingkan kamera zaman sekarang ya, tapi balik lagi ke awal, ini kamera sorry, di luar lagi hujan guys. Oke, balik lagi ke awal, karena kamera ini jadul, jadi ya wajar aja gitu kalau mungkin di zaman dulu kamera ini tuh sudah cukup canggih gitu pada masanya, ya pastilah gitu, karena nggak ada yang nandingin kalau dulu gitu. Oke, untuk titik fokus kamera Nikon D5000 ini sudah dibekali 11 titik fokus, sama dengan Nikon D3100 gitu ya, yang gue tahu ya. Dibandingkan dengan brand-brand lain, ada yang 9 gitu. Oke, kemudian di sektor videonya mungkin menurut gue sih udah ya kurang banget sih untuk kualitas videonya, karena resolusinya masih 720p atau HD dengan 24 frame per second. Ya menurut gue sih kurang lah untuk zaman sekarang. Kamera ini tuh diperuntukkan untuk fotografi sebenarnya. Dan yang terakhir, kamera ini tuh dibanderol dengan harga 2 juta sampai 2,5 juta untuk yang bekasnya gitu, tergantung kondisi juga gitu guys. Tapi rata-rata 2 juta lah, 2 jutaan gitu ya, cocok banget lah ya, murah gitu. Dan kamera ini sudah discontinue, tidak ada kamera barunya juga gitu. Jadi kalian jangan harap kamera baru Nikon D5000 ini gitu. Hasil fotonya nanti gue bakalan tampilin di akhir video gitu guys. Oke guys, jadi gimana nih menurut kalian, apakah kamera ini tuh masih worth it dibeli pada tahun 2022 ini? Menurut gue sih kalau misalkan fokus kalian ke fotografi, dan apalagi kalian yang masih belajar gitu, yang maksudnya belum berani ngeluarin budget terlalu besar untuk mencoba ke dunia fotografi gitu ya, masih coba-coba lah ya.
tentunya masih sangat worth it banget. Kenapa masih sangat worth it banget? Karena menurut gue sih untuk hasil fotonya tidak terlalu jelek-jelek banget dan khas banget gitu, kamera jadul lah. Segelintir orang suka dengan tuntun kayak gitu. Harganya yang cukup murah gitu guys, 2 juta udah dapat kamera dan lensa gitu. Apalagi kalau misalkan yang beruntung kalian dapat lensa yang fix gitu, ya itu beruntung banget gitu. Oke guys, jika ada kritik, saran, dan pertanyaan yang kalian ingin sampaikan, boleh banget tulis di komentar di bawah. Nanti gue bakalan balas semua komentar kalian jika sempat, ya diusahakan pasti dibalas semua gitu guys. Jadi sekian dulu konten gue kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan video ini. Bantu share ke teman-teman kalian jika video ini cukup bermanfaat untuk kalian, dan tentunya jangan lupa support terus channel gue agar semakin semangat lagi membuat konten dan semakin berkembang gitu kontennya, ya semakin berkembang ke depannya. Oke, ya. So ya, saya Kodwi Nugraha. See you next time and bye.